Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman dan penonton yang menonton video YouTube tutorial saya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Trevon Antoni, NIM 3 digit terakhir saya 133. Nah, pada malam hari ini tuh saya mau membahas mengenai ini konsep lebih lanjut dari bahasa C++ yang udah kita buat kemarin ya teman. Jadi inti pembahasan hari ini itu kita akan membahas tentang variabel tipe data dalam C++, input dan output dari programnya nanti, kemudian ada fungsi sederhana, kemudian ada scope, dan nanti akan saya kasih project sederhana yang udah saya buat ya teman. Jadi sebelumnya aku mau jelasin ulang deh apa itu variabel yang ada di sini. Nah, variabel itu teman-teman tuh ibarat kata itu punya sebuah wadah. Nah, wadah tersebut itu buat teman-teman simpan memorinya. Nah, memori dalam wadah tersebut itu bisa berubah-ubah nilai dan nilai pokoknya nilai dan poinnya. Nah, dan hal ini tuh bisa diubah ketika program pun berjalan. Nah, variabel ini juga tuh bisa diiringi dengan tipe data, kemudian bisa diiringi dengan nilai sederhana. Misal langsung saja ke programnya teman-teman. Oke, kita masuk ke ini aja langsung ke data langsung ya teman-teman. Variabel dari tipe data ini. Nah, di sini tuh sudah terdapat apa main integer. Oh iya, sebelumnya aku juga menjelaskan teman-teman apa sih itu integer dan double dan kenapa itu kayak beda-beda. Nah, dari sini secara mudahnya integer itu untuk uh, ketika ada program dengan variabel atau nilai bilangan bulat, maka itu menggunakan input integer. Nah, untuk double sendiri teman-teman itu tuh menggunakan uh, itu digunakan untuk bilangan yang mau kita input itu bilangan desimal teman-teman. Jadi bilangan yang berkoma itu nanti kita pakai double teman-teman. Oke, jadi mudahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita di sini punya input integer. Nah, misal umur saya 20 tahun ini kan uh, sudah saya program gini ya. Jadi nanti tuh dia tuh outputnya akan keluar nama saya, terus tinggi saya, habis itu rata-rata kos kos pay buat tinggi badannya teman-teman. Oke, jadi di sini kemarin sudah sedikit saya ini teman-teman perbaiki.
Oke teman-teman, jadi ini filenya udah bisa teman-teman. Jadi ya udah benerin teman-temanku. Oh, oke oke, sure. Jadi di sini aku mau masuk ke project dulu teman-teman. Project dulu. Jadi di sini aku coba mau masukin suhu suhu tubuh berapa sih? Misal kalau aku kasih 27, idealnya manusia kan 26 atau 27 ya. Fahrenheitnya nanti dia keluar 80,6 Fahrenheit. Terus masukkan dua angka, masukkan dua angka ini deh. Oke, dari integer ini ternyata masih masuknya ke itu teman-teman, penjumlahan. Jadi sekalian TN value, salah aku ada dua-dua. Hasil penjumlahan 22 tambah 11. Jadi dari data penjumlahan ada 33 apa output yang keluar teman. Ini hasil penjumlahan dari kalkulator. Ternyata masih jadi satu. Oke. Oke, jadi begitu teman-teman buat project ke 10 ya teman-teman. Ya project ke 10. Jadi aku sekarang mau jelasin yang ini pengelolaan My Sigma. Agak aneh teman-teman. Aku juga bingung. Oke, sebelumnya juga masih sama teman-teman. Coba aku mau nambah mahasiswa, masukkan nama teman kalian ya teman, atau siapapun lah terserah, nama bapak, nama mama, sesuka kalian ya teman. Ini kebacanya banyak banget teman-teman, karena mungkin tadi aku salah masukin itu. Jadi dari beberapa data tuh kayaknya nambahin rata-rata total. Oh astaga, oke oke, return. Oh, stop dulu. Teman-teman, mungkin jadi itu dulu buat pertemuan ke 10. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, nanti selanjutnya juga saya akan membahas ke pertemuan ke berapa sih? Berarti ke 11, 12, nanti sampai 13. Nah, nantikan video selanjutnya aja ya teman-teman. Stay tune pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dengerin 6 materi yang aku paparin pada malam hari ini, dan see you next time. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah mencoba ya teman-teman, dari apa visual workupnya, dan saya juga dibantu teman saya buat fixkan, dan ternyata butuh itu teman-teman, yang namanya kayak launcher tambahan juga teman-teman sebetulnya untuk C++ nya. Bukan launcher sih, lebih tepatnya compile teman-teman. Itu di compile dulu kan, from AI nya, from dari program. Nah sekarang kamu jelasin variabel dulu deh, variabel tipe datanya. Nah di sini variabel tipe data itu tuh kayak teman-teman kalau misal punya tempat buat nyimpan barang, tapi nilainya kayak bisa berubah gitu loh teman-teman. Jadi barangnya teman-teman tuh bisa nambah, bisa kurang, tergantung programnya. Terus biasanya nih juga dipakai buat apa ini, penyimpanan informasi kayak angka, kemudian teks. Setelah teks itu juga nanti ada kayak hasil perhitungannya juga teman-teman. Ya kayak ini teman-teman, di sini kan ada integer umur 20 double.
kemudian ada costnya, kemudian ada string anatomy pertamanya. Nah, nanti output yang dihasilkan itu adalah nama, kemudian umur yang udah di input, kemudian nanti tinggi badan ideal. Nah, setelah tinggi badan ideal kemudian adalah nilai p-nya teman-teman. Jadi uh, mari kita coba jalankan ya. Nah, ini teman-teman, jadi ini tuh udah begini teman-teman, namanya udah keluar, ini sebagai output atau waran aja teman-teman. Jadi untuk yang variabel itu kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada tipe data teman-teman. Tipe data ini sebenarnya juga masih sama ya teman-teman, cuman aku mau jelas sedikit lebih detail karena yang variabel itu aku gabungin jadi satu sama tipe data. Jadi tipe data itu ada kayak integer. Teman-teman tahu kalau integer itu biasanya dipakai buat bilangan bulat teman-teman, kayak 1 sampai 20 ataupun sampai 1000 selebihnya. Kemudian kalau yang double ini teman-teman bisa gunakan untuk angka desimal atau bilangan pecahan. Kemudian kalau yang boolean itu, logika boolean tuh dia tuh logika true or false teman-teman. Jadi misal nih kalian punya temen temen, nah hari itu tuh kalian mau menemuinya itu waktu kalian bertemu dengan teman kalian itu dia mau ngasih barang. Nah, itu true or false waktu ditemuin, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Misal teman kalian bohong nyekain kalian, ya kalian nggak dikasih jajan atau diituin teman-teman. Sedangkan kalau kalian datangin teman kalian dan teman kalian ngasih jajan atau apa, itu berarti teman kalian bener true ngasih jajan teman-teman, ibaratnya kayak gitu. Kemudian di sini tuh ibarat kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku mau langsung next aja ke list dan array ya teman-teman. Nah, di sini tuh list array itu juga sama sebenarnya, kumpulan tipe data yang sama dalam satu variabel. Misal kayak gini, ini tuh dibuat dengan vektor juga teman-teman. Nah, aku pakai vektor. Di sini tuh variabelnya itu datanya itu jumlah datanya sudah pasti teman-teman dalam array. Nah, kemudian tadi juga aku lupa jelasin ya, konstanta teman-teman. Konstanta itu variabel yang variabelnya itu nggak boleh berubah sama sekali. Jadi intinya itu nilainya pasti, dan itu tuh biasanya digunakan untuk nilai yang tidak boleh salah teman-teman. Jadi benar-benar harus benar untuk variabel. Oh iya, sama vektor ini tuh juga aku gabungin di laser. Sebenarnya vektor sama laser itu kayak dinamisnya itu jadi satu teman-teman. Dia tuh output buat tambahin data. Jadi dia tuh kalau biasa di C++ itu aku dapat beberapa info, dia tuh lebih fleksibel, dan aku udah nyoba ternyata vektor tuh emang dia lebih fleksibel teman-teman. Jadi aku cuma tinggal tulis vektor. Kemudian integer atau variabel yang mau teman-teman input itu berapa aja nilainya, itu udah kebaca langsung. Kemudian ada juga sebenarnya teman-teman fungsi. Nah, fungsi itu kayak punya tugas khusus. Jadi dia tuh kodenya tuh biasanya terstruktur ya teman, lebih complicated, dan biasanya fungsi ini kalian bisa gunakan di project seperti kalkulator ini. Nah, ini tuh kayak mau kita tuh menggunakan fungsi teman-teman buat mengoperatorkan tambah kurang bagi. Di sini ada cout sama cin juga tuh. Kenapa namanya cin dan cout? Cin sama cout tuh ibaratnya tuh seperti output dan input masukannya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung sama
si C ini, COT ini. Nah, kemudian aku juga mau jelasin scope ini, scope global yang aku dapat. Jadi scope global tuh misal itu tuh kayak variabel apa ya, kayak punya batas, itulah batas space teman-teman, space atau tempat. Nah, terus aksesnya ini dia bisa diakses oleh semua fungsi, sedangkan yang lokal itu ibaratnya kayak terbatas teman-teman. Dia itu juga di dalam fungsi, tapi di area tersebut. Jadi dia nggak bisa sebebas global lah anggapannya. Biar apa ya? Hanya terbatas teman-teman. Kemudian aku mau itu juga jelasin namespace. Kenapa aku pakai namespace? Folder dari C++ itu, folder bawaan itu namanya namespace. Jadi fungsi namespace ini uh, itu biar nggak bentrok sama variabel lain yang misal kalian mau inputin teman-teman. Jadi penulisannya juga lebih enak, lebih singkat ya teman-teman. Kemudian aku juga punya project yang tadi aku udah jelasin ya teman-teman, project yang bisa kita pakai kayak project pengelolaan mahasiswa, kalkulator, kemudian ada project suhu yang bisa kita pakai, sama nanti aku mau banyak jelasin teman-teman. Di sini aku mau jelasin project kalkulator ya, secara singkat aja. Oke, di sini aku punya inputnya itu double, jadi tergantung double, terus bisa apa namanya, bisa juga hitung, hitung angka pertama dulu. Jadi ini kita punya input pertamanya, kita suruh masuk ke angka pertama, sorry output karena dia yang dihasilkan. Misal aku punya angka 200 walaupun masukkan operator. Oke, aku mau apa ya, sorry, aku mau dikali deh. Misal kalau kita kali ya, angka kedua kita kan 220 nih, 220 kali 3 teman-teman, hasilnya 660. Jadi ini tuh aku bisa bisa ngitung lewat sini itu juga kayaknya beda-beda ya teman-teman. Teman-temanku tuh udah bisa apa menggunakan kalkulator lah langsung, sedangkan punya aku tuh masih kalkulator sederhana banget teman-teman. Jadi dia tuh harus dimasukin apa input variabelnya ke sini dulu baru dia bisa tuh. Dan di sini tuh teman-teman juga bisa apa namanya, bisa dikali ya, dikali tambah kurang bagi. Jadi untuk plus tambah minus kurang, terus ada ini aku lupa namanya, sama atau ini bagi ya teman-teman. Jadi nanti hasil yang dihasilkan tuh angkanya seperti ini. Dan aku juga kepo teman-teman, aku juga mencoba lagi kalau misalnya ini angkanya double ya teman-teman. Jadi angka double, angka pertama aku misal itu deh, yang nggak cukup berat masuk akal 99 deh, 99 terus bagi angka kedua 100, misalnya 0,99 teman-teman. Nah, itu yang dimaksud. Jadi di sini kalkulatorku itu bisa memproses angka apa variabel double kemudian integer. Jadi itu emang harus bisa gitu ya teman-teman buat jadi sebuah kalkulator yang dibuat untuk mengkalkulasikan. Itu benar-benar kalkulator sederhana banget, tambah kurang kali bagi. Nah, kemudian aku mau masuk ke yang project agak mantap juga nih, karena datanya banyak sekali teman-teman, bagaimana nyoba sendiri. Nah, di sini ada kayak pilihan menu mahasiswa buat ngelola apa ya teman-teman, ngelola
data lah teman-teman. Yang bisa dibilang aku mau di input pertama ini, input yang dihasilkan nambah mahasiswa. Misal namanya Yazid, Yazid Asmi teman-teman. Yazid Cikarang teman-teman. Loh, bentar teman-teman. Jadi ini kalau nggak salah aku inputnya tadi 133. Ini banyak banget teman-teman. Salah. Udah ngebug ini teman-teman. Banyak erak karuan. Sabar teman-teman. Pelet. Udah tadi bisa teman-teman. Bentar. Nah, aku mau nampilin data nih. Nampilin data. Belum ada data. Tanggal mahasiswa. Yazid Cikarang. Wih, astagfirullahaladzim. Ngebug ternyata. Saingan 32 integer. Aku lupa teman-teman.